Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami ingin membacakan presentasi dari halaman 2 sampai halaman 17. Di sini anggota kami, nama saya Reza Bila Prastian. Ya, nama saya Muhammad Ismuddin Bandar. Nama saya Romsia Fendriani. Nama saya Muhammad Krisna Jani. Nama saya Muhammad Izra Sulaiman. Nama saya Muhammad Aziz Rais. Nama saya Muhammad Ataya Akbar Fauzi. Nama saya Nurman Hadi Rashid Iguna. Nama saya Fabi Maudri Sami. Langsung saja ke halaman 2 dibacakan oleh Rizky Mubin. Silakan Rizky. Jadi pada materi teknik digital ini yaitu tentang komparator. Jadi komparator itu lebih dalam hal ini itu komparator biner itu merupakan sebuah rangkaian logika yang berfungsi untuk membandingkan keadaan logika input dengan input yang lainnya. Komparator ini terbagi atau memiliki dua jenis, yaitu adalah non-equality komparator dan equality komparator. Lanjut. Yang pertama itu adalah non-equality komparator. Jadi pada jenis komparator ini yaitu merupakan sebuah jenis komparator yang dimana rangkaian logikanya memberikan keadaan output tinggi jika inputnya itu berbeda. Nah, sebagai contoh, jika inputnya itu 01 atau 10, maka outputnya itu akan dalam keadaan high atau 1. Namun ketika inputnya itu dalam keadaan 00 atau 11, maka outputnya itu dia akan dalam keadaan low atau dalam keadaan rendah. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari persamaan output dari non-equality komparator dalam bentuk SOP minimum, ini disebutkan di sini, yaitu bahwa output Y bakal aktif kalau jika salah satu dari input A atau B adalah 1 dan yang lainnya adalah 0, dan dalam bentuk POS minimum adalah jika Y ini akan aktif jika kedua input A atau B-nya tidak sama. Kemudian, dengan melakukan operasi komplement ganda dan melakukan teorema De Morgan, didapatkanlah persamaan dalam bentuk NAND dan NOR, yaitu persamaan 28 dan 29. Bentuk NAND diperoleh dengan persamaan 28, dan sedangkan bentuk NOR diperoleh dengan persamaan akhir, yaitu persamaan 29. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, non-equality komparator ini juga dapat diimplementasikan dengan bentuk SOP, POS, NAND, dan NOR. Juga dapat diimplementasikan dengan gerbang exclusive OR atau XOR. Simbol gerbang XOR dapat dilihat pada gambar 76 bagian E dengan persamaan logikanya sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A XOR B atau A eksklusif B. Implementasi non-equality komparator dalam berbagai bentuk ditunjukkan pada gambar 76 sebagai berikut, yaitu bentuk SOP pada bagian A itu terbangun dari gerbang N dan gerbang OR. Dengan input A ada yang dinotkan dan input B juga ada yang dinotkan di gerbang N kedua. Selanjutnya di bagian B itu ada bentuk POS dibangun dari gerbang XOR dan gerbang N. Dengan gerbang XOR keduanya itu dinotkan A dan B-nya. Selanjutnya yang di C itu ada bentuk NAND dibangun dari gerbang NAND dan gerbang NOT. Jadi NAND ini kepanjangan dari NOT N, yaitu gerbang NAND yang hasil outputnya itu dinotkan. Kemudian ada bagian D itu bentuk NOR, itu kepanjangan dari NOT OR, jadi dibangun dari gerbang OR yang dinotkan. Yang terakhir ada gerbang XOR
gerbang XOR ini punya gerbang sendiri seperti pada gambarnya. Selanjutnya, output gerbang XOR juga membentuk fungsi sebagai detektor jumlah ganjil. Dengan mencoba menyusun tabel kebenaran rangkaian detektor jumlah ganjil dengan 3 input. Bagaimana bentuk rangkaiannya? Dengan disusun terlebih dahulu tabel kebenaran seperti ditunjukkan pada tabel 25 dan peta Carnot seperti pada gambar 76B. Yaitu di mana input A 0, B 0, C 0 maka outputnya akan 0. Sedangkan jika A 0, B 0 dan C 1 maka outputnya akan bernilai high atau 1 karena jumlah inputnya itu ganjil. Dan untuk jumlah input genap itu dapat dilihat pada itu yang baris keempat, di mana A bernilai 0, B bernilai 1, C bernilai 1, maka outputnya akan berkeadaan low atau 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dari peta Carnot terlihat bahwa semua minterm yang ada terisolasi sehingga diimplementasikan dengan SOP. Bentuknya SOP standar sebagai berikut. Y sama dengan A not B not C plus A not B C not plus A kali B not kali C not plus A B C. Atau bisa disingkat juga jadi Y sama dengan sigma M 1247. Dan hal ini merupakan implementasi yang tidak efisien. Oleh karena tabelnya membentuk fungsi detektor jumlah ganjil, maka akan lebih efisien jika diimplementasikan dengan gerbang SOR. Hingga bentuk pertamanya adalah Y, A, SOR B, SOR C. Di gambar 77 juga merupakan contoh implementasi detektor jumlah ganjil 3 input. Yang satu menggunakan SOP standar, sebagai menggunakan bentuk SOR. Dapat dilihat bahwa bentuk SOR lebih efisien karena jumlah gerbang yang lebih sedikit. Selanjutnya, yang berikutnya ada equality comparator. Equality comparator merupakan rangkaian logika yang memberikan keadaan output tinggi jika keadaan input-inputnya sama. Tabel kebenaran untuk rangkaian ini tunjukkan pada tabel 26. Dilihat dari tabel 26 ini, pada saat inputnya A-nya bernilai low atau 0 dan B-nya bernilai low 0, maka masukkan output 1. Dan dilihat lagi pada di tabel yang urutan kedua, jika berbeda di inputnya nilai 0 dan di inputnya B-nya bernilai 1, maka menghasilkan output 0. Selanjutnya. Oke, saya akan membacakan dari si Izra. Dari peta Carnot terlihat bahwa semua minterm yang ada terisolasi sehingga fungsi Y yang diperoleh berbentuk standar dan sudah merupakan bentuk yang minimum. Persamaan output dalam bentuk SOP minimum dari equality comparator adalah Y sama dengan A not B not plus A B, di mana Y merupakan A dan B, lalu sama dengan sigma M atau 0,3. Dan dalam bentuk POS minimum adalah Y sama dengan A ditambah B not, lalu dalam kurung A not tambah B, di mana Y merupakan A dan B, maka sama dengan produk M 1,2. Dengan melakukan operasi komplement ganda dan memberlakukan teorema De Morgan terhadap persamaan 32 dan persamaan 33, dapat diperoleh bentuk NAND dan NOR dari equality comparator. Bentuk NAND equality comparator diperoleh dengan cara sebagai berikut. Y sama dengan A not B not ditambah AB, maka Y sama dengan A not B not ditambah AB yang dinotkan 2 kali, lalu Y sama dengan A not B not dikali A kali B not yang dinotkan selanjutnya. Sedangkan bentuk NOR diperoleh dengan cara Y sama dengan A ditambah B not, lalu A not ditambah B, kemudian Y sama dengan A ditambah B not, A ditambah B yang dinotkan 2 kali,
lalu kemudian Y sama dengan A ditambah B not ditambah A not tambah B, lalu dinotkan yang bagian kedua sukunya, lalu dinotkan semua kecuali dalam bentuk SOP, POS, NAND, dan NOR. Equality comparator juga dapat diperoleh dengan melakukan operasi not terhadap rangkaian non-equality comparator atau operasi not terhadap gerbang XOR, yaitu menggunakan dua gerbang, yaitu not dan XOR, di mana A ini merupakan XOR dan not, lalu yang B ini merupakan XNOR. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya, Azizi Rais. Silakan. Bukti bahwa operasi not terhadap fungsi non-equality comparator atau operasi not terhadap XOR menghasilkan fungsi equality comparator ditunjukkan melalui operasi-operasi berikut. Lanjut. Y sama dengan A not B plus AB not, lalu dinotkan keseluruhannya. Persamaan tersebut kemudian disederhanakan bentuknya menggunakan hukum De Morgan hingga menghasilkan Y sama dengan A plus B not dikali A not plus B yang hasilnya merupakan equality comparator. Dalam praktek, fungsi yang dihasilkan oleh operasi not terhadap XOR disediakan dalam bentuk gerbang XNOR dan simbolnya ditunjukkan pada gambar 79B di atas. Sedangkan persamaan logikanya adalah Y sama dengan A XNOR B. Jika dicermati tabel kebenarannya, kecuali membentuk fungsi sebagai komparator, output gerbang XNOR juga membentuk fungsi sebagai detektor jumlah genap. Perhatikan tabel 26. Jika jumlah pasangan inputnya genap, maka outputnya 1. Susun tabel kebenaran detektor jumlah genap untuk 3 input. Dengan menggunakan peta Karnaugh, selidiki apakah bentuk standarnya masih dapat disederhanakan. Jika tidak dapat, bagaimanakah Anda memperoleh implementasi paling efisien dari detektor jumlah genap 3 input tersebut? Baik, berdasarkan persamaan-persamaan sebelumnya, equality comparator dapat diimplementasikan dalam bentuk-bentuk seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Pertama, ada bentuk SOP yang terdiri dari 2 gerbang AND dan 1 gerbang OR. Kedua, bentuk POS yang terdiri dari 2 gerbang OR dan 1 gerbang AND. Dan ketiga, ada bentuk NAND yang terdiri dari 5 buah gerbang NAND. Keempat, ada bentuk NOR yang terdiri dari 5 buah gerbang NOR. Yang terakhir ada XNOR yang terdiri dari 1 buah gerbang XNOR. Itu semua merupakan bentuk implementasi dari equality comparator. Selanjutnya, nomor seri rangkaian terpadu atau Piranti IC yang menyediakan fungsi XOR 2 input adalah 7486. Dan nomor seri IC untuk XNOR 2 input adalah 74266. Spesifikasi pin kedua seri IC tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Spesifikasi pin IC untuk XOR 7486 ditunjukkan pada gambar A. Spesifikasi pin IC untuk XNOR 74266 ditunjukkan pada gambar yang B. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Norman Hadi. Pembahasan selanjutnya ada penjumlahan biner atau bisa disebut adder. Penjumlahan biner merupakan rangkaian logika kombinasi yang berfungsi melakukan operasi penjumlahan bilangan biner. Penjumlahan biner 1 bit terdiri atas half adder dan full adder. Untuk yang jenis pertama ada half adder. Half adder merupakan rangkaian penjumlah yang tidak menyertakan bawaan sebelumnya atau previous carry pada inputnya. Dari definisi tersebut dapat disusun tabel kebenaran sebagai berikut. Inputnya ada A, B, dan outputnya ada S dan CN. A itu sebagai augen atau bilangan yang dijumlahkan, B sebagai addend, bilangan penjumlahnya, S sebagai sum, hasil penjumlahan, dan CN sebagai next carry atau bawaan berikutnya. Saat A dan B 0, hasil sumnya akan 0 dan next carry juga 0. Saat A-nya 0 dan B-nya 1, hasil sumnya akan 1 dan next carry-nya akan 0. Saat A-nya 1 dan B-nya 0,
sumnya akan menghasilkan 1 dan next carry akan 0. Dan saat A-nya 1 dan B-nya 1, sumnya akan 0, tapi next carry-nya akan bernilai 1. Untuk memahami pengertian previous carry dan next carry, coba perhatikan penjumlahan bilangan desimal dan bilangan biner berikut ini. Nah, di sini ada ilustrasi penjumlahan bilangan desimal dan bilangan biner. Yang bilangan desimal itu yang A dan bilangan biner itu yang B. Sini ada A-nya itu 325 dan B-nya ada 837. Bagian bawah adalah hasil penjumlahannya dan bagian atas itu adalah next carry atau previous carry yang akan digunakan di penjumlahan selanjutnya. Pada gambar 82 yang A ditunjukkan penjumlahan bilangan desimal 325 dengan 837. Penjumlahan dimulai dari LSD atau list yakni 5 ditambah 7 hasilnya dengan 2 dengan next carry-nya 1. Selanjutnya next carry yang dihasilkan dari 5 ditambah 7 dijumlahkan dengan 2 dan 3. Hasilnya adalah 6, next carry-nya 0. Dalam hal ini next carry yang dihasilkan dari 5 ditambah 7 merupakan previous carry bagi 2 ditambah 3. Seterusnya next carry-nya 0 yang dihasilkan dari penjumlahan 2 dan 3 dijumlahkan dengan 3 dan 8 dan hasilnya adalah 1 dengan next carry 1. Hasil penjumlahan akhir adalah 162 dengan next carry 1 atau 1162. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Untuk penjumlahan biner dari gambar di atas, gambar 82 yang B, prosesnya juga dimulai dari bit dengan bobot terkecil atau LSB. Ya, ini 1 tambah 1 hasilnya 0 dengan next carry 1. Dalam hal ini next carry dihasilkan dari 1 tambah 1 merupakan previous carry bagi 0 ditambah 0, sehingga menghasilkan 1 dengan next carry 0. Selanjutnya next carry 0 ditambahkan dengan penjumlahan 1 dan 0 dan hasilnya 1 dengan next carry 0. Hasil penjumlahan akhirnya adalah 110 dengan next carry 0. Perhatikan pada output S membentuk fungsi non-equality comparator atau SOR. Dan output next carry atau CN membentuk operasi N. Jadi persamaan output half adder untuk hasil penjumlahan dapat ditulis dengan S sama dengan A plus B, dan untuk bawaan berikutnya CN sama dengan A kali B. Pada bagian muka telah dijelaskan bahwa fungsi non-equality comparator dapat diimplementasikan dalam 5 bentuk, yaitu SOP, POS, NaN, NOR, dan SOR. Karena output S merupakan fungsi non-equality comparator, maka half adder juga dapat diimplementasikan ke dalam 5 bentuk seperti ditunjukkan pada gambar 83. Nah, di sini ada yang pertama itu yang gambar A, ada half adder bentuk SOP yang dibentuk dengan 3 gerbang N dan 1 gerbang OR. Lalu ada half adder bentuk POS dengan 2 gerbang OR dan 2 gerbang N. Lalu ada bentuk SOR dengan 1 gerbang SOR dan 1 gerbang N. Lalu ada half adder pembentuk NaN, itu diisi dengan 7 gerbang NaN. Lalu ada half adder bentuk NOR, diisi oleh 7 gerbang NOR. Lalu yang terakhir ada simbol half adder ya untuk gambar yang F. Baik, itu mungkin materi dari kami. Bila ada yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung ke kolom komentar atau kolom chat pada grup ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.